Selamat siang siswa-siswiku. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya ya. Belajar hari ini semoga kita semua dalam kondisi sehat, tidak ada suatu halangan apapun. Maka dari itu sebelum belajar dimulai ya, juga bisa memimpin doa ya. Silakan juga memimpin doa. Siapkan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali pembelajaran, nanti Pak Guru akan sampaikan materinya. Alangkah baiknya bagaimana kita nanti bernyanyian dahulu ya. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Kembali lagi ke Yogi untuk memimpin. Semangat siang hari ini belajarnya. Silakan Yogi dipimpin. Yang lain berdiri ya. Nah, begitu. Yang lain berdiri. Silakan mulai Yogi. Bahasa Indonesia. Saya cinta bahasa Indonesia. Saya bangga menggunakannya. Bahasa Indonesia. Saya cinta bahasa Indonesia. Saya bangga menggunakannya. Terima kasih Yogi. Silakan kembali ke tempat. Kita nanti belajar bahasa Indonesia itu mengenai apa? Unsur pembangun. Ya, unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek. Apa yang akan hendak kalian capai dalam pembelajaran pada siang hari ini? Yang hendak kalian capai yaitu jelas sama tidak? Nah ini yaitu tujuan pembelajaran ya. Itu adalah bagaimana nanti semua peserta didik ya mampu menyebutkan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek dengan tepat dan percaya diri. Ya, untuk yang ketiga adalah kalian itu nanti mampu menentukan apa? Menentukan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Kemudian yang kelima ini, setelah nanti kamu sudah menulis rancangan teks cerita pendek, yang kelima adalah menyimpulkan. Nah, menyimpulkan artinya dari keseluruhan yang sudah kalian buat, nanti disimpulkan bahwasanya pada teks cerita pendek yang nanti kalian buat itu dapat disimpulkan menggunakan unsur-unsur pembangun karya sastra. Begitu ya? Ada 5 tujuannya. Nanti saya tampilkan di sini ada pembacaan cerpen. Cerpen dengan judul Perjuangan Seorang Ibu ya. Saya minta semuanya menyimak ya. Bisa? Bisa ya? Oke. Di sebuah desa ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Setelah melahirkan, ibu ingin melihat keadaan bayinya. Diperhatikan. Bisakah saya melihat bayi saya? Pinta sang ibu kepada bidan. Namun, ketika dia mengambil pindah tangan dan dia membuka selimut dan membungkus wajah bayi itu, si ibu ini terlihat menahan napasnya. Meski memiliki kekurangan, dia tumbuh menjadi wanita cantik dan cerdas. Kata si dokter, maka orang tua anak perempuan itu. Setelah tadi kalian melihat video pembacaan cerpen melalui judul cerpen yang berjudul Perjuangan Seorang Ibu, kita kaitkan di sini. Ya, apa itu cerpen? Perhatikan di sini. Nah,
bahwasanya kita sudah tahu dari kelas 7 ya, kelas 7, kelas 8 dengan adanya sebuah cerita. Nah, kita kembali lagi bahwa cerpen adalah sebuah karya sastra nih, yang berbentuk prosa atau sebuah cerita. Cerita naratif dan bersifat aktif yang di dalamnya menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara singkat dan di dalamnya juga disertai dengan berbagai konflik dan memiliki penyelesaian ataupun solusi dari masalah-masalah yang dihadapi serta ceritanya padat dan jelas. Coba kita kaitkan dengan video yang tadi kita lihat bersama-sama, kita simak bersama-sama bahwa itu adalah suatu kisah. Iya apa tidak? Kisah kan ya? Itu suatu kisah seorang anak yang dialami oleh suatu tokoh. Ya, tadi tokoh utamanya adalah si anak. Ya, kemudian ada ayah, kemudian ada ibu. Ada masalahnya tidak tadi konflik? Ada ya. Jadi yang namanya cerita itu pasti ada suatu masalahnya atau yang disebut dengan klimaksnya, masalah paling memuncak, gitu ya. Itu masalah cerita pendek yang dapat kita kaitkan dengan video yang tadi sudah kita simak bersama-sama ya. Ada unsur pembangun karya sastra. Sebetulnya dalam sebuah karya sastra itu ada dua unsur. Ya, ada dua unsur ini. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik atau yang disebut dengan dari dalam cerita. Ya, kita mengingat kembali ya, saya kira semuanya sudah pernah membahas tentang unsur intrinsik. Yang pertama ada tema ya. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Nah, ada tokoh itu apa? Nah, betul. Seseorang yang ada di dalam cerita. Kalau penokohan apa, Anissa? Sifat, karakter, alur mundur, alur maju, alur campur. Perhatikan. Oke. Selanjutnya, ini sudut pandang. Kadangkala kita sulit menentukan yang namanya sudut pandang. Yang dinamakan sudut pandang, kita menyoroti yang namanya tokoh. Tokohnya ini mau pergerakannya mau kemana? Ke depan, ke sana, ke belakang tadi diceritakan. Ternyata sudut pandangnya adalah orang pertama, pelaku utama. Gitu. Berarti apa? Orang pertama, pelaku utama. Berarti yang memperlakukan kita di sini cerita. Kan kayak gitu kan ya? Paham apa enggak? Oke, kalau kita paham, kita lanjutkan yang berikutnya adalah pesan apa? Pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau yang kita kenal dengan istilah pesan moral. Pesan moral. Gaya bahasa untuk memperjelas cerita cocok, Bima masuk akal. Kalian berdiskusi menentukan unsur pembangun karya sastra ya, lembar kerja peserta didik ya. Saya bagikan LKPD. Di sini nanti LKPD-nya dibaca sesuai dengan petunjuk yang ada. Ya, ini dibaca. Di sini ada teks cerpen dan
pertanyaannya yaitu tentukan ya tentukan unsur-unsur pembangun karya sastra berupa cerpen pada cerita di atas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini juga nanti ada tentang saya tentukan tema-tema ya, tema untuk kalian bisa menyusun teks cerita pendek dengan benar ya, begitu ya. Oke, siap. Saya bagi masing-masing kelompok satu. Di sini nanti ada namanya Pak, ada ceritanya ya, kemudian ada temanya itu. Nah, ya, nih perhatikan semuanya. Tetap semangat pada siang hari ini untuk belajar. Saya tanya, semangat apa tidak? Hari ini di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tentang ini dia materinya. Materinya apa? Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Yang ketiga, cerpen panjang, yaitu cerpen yang jumlah katanya mencapai angka 20.000 buah. Lalu, selanjutnya ada unsur pembangun cerpen. Nah, apa aja sih unsur pembangun cerpen? Pertama, unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Kita lihat. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membentuk cerpen dari dalam cerita. Lalu, kamu mengidentifikasi, coba kamu mencari masalah di situ, ya. Kamu mencari masalahnya, semuanya dibaca ya. Soalnya nanti setiap kelompok ada yang mewakilkan untuk membaca ya, begitu ya. Ya, saya berikan waktu kurang lebih berapa menit? 15 menit. Oke. Ya, 15 menit boleh. Dibaca teksnya. Kemudian di sini kan ada sebuah pertanyaan bahwa unsur pembangun karya sastranya itu berupa apa saja di sini ya. Ya, nama kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3 ya. Kelompok 2 ini ya tadi ya. Ini kelompok 2 ya. Kemudian kelompok keempat ya, silakan bisa kalian mengerjakan sesuai dengan harapan ya. Unsur-unsur pembangun karya sastra. Nah, oke. Darapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prima Sadra Nugroho dari kelompok 1. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Judul cerpen Dia Sahabatku. Unsur intrinsik cerpen ini menceritakan dua orang yang saling bersahabatan selama 3 tahun lamanya. Persahabatan mereka bisa dikatakan seperti layaknya kelompok. Silakan berdiri sebelum saya sampaikan nama ya. Tadi ya seperti Sudima ya. Sampaikan. Saya kira semuanya bisa ya untuk menyampaikan bahwa mengidentifikasi unsur-unsur pembangun apa? Membangun karya sastra berupa cerita pendek. Untuk pertemuan pada siang hari ini, karena juga waktu sudah menunjukkan jam 2:20 menit, jadi waktunya sudah selesai. Marilah kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan melafalkan hamdalah
bersama-sama.